Hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok kembali mencair usai keduanya mencapai kesepakatan strategis terbaru sebagai kedua kekuatan ekonomi dunia. Langkah ini tentunya punya implikasi besar bagi Indonesia. Dan untuk mengelaborasi peluang bagi iklim usaha dan perdagangan nasional, kami sudah terhubung dengan Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Muhammad Dian Revindo. Selamat siang Pak Revindo, bagaimana kabar Anda? Siang Mbak, baik. Apa kabar semuanya? Ya Pak Revindo, melihat dari perspektif rantai nilai global, apa poin-poin yang paling krusial dari kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang perlu dicermati Indonesia? Baik, memang kemarin hari Senin kalau saya tidak salah ya, ada delegasi Amerika dan Tiongkok bertemu di Switzerland untuk membicarakan mengenai kemungkinan untuk mengurangi perang tarif ini atau menurunkan eskalasinya. Dan dicapai kesepakatan selama 90 hari ke depan, Amerika akan menurunkan tarif dari impor dari Tiongkok dari 145% ke 30%, kemudian Tiongkok juga akan menurunkan tarif impor dari Amerika dari 125% ke 10%. Ini sebetulnya suatu berita yang cukup baik karena ini akan mencegah pelambatan ekonomi global secara lebih masif gitu. Jadi kita ada harapan ekonomi global membaik. Akan tetapi ya memang kalau dari perspektif Indonesia, kita tidak tahu setelah 90 hari akan seperti apa. Ya, kita tidak bisa menebak karena kelihatannya Trump juga sulit sekali ditebak. Nah, kemudian oleh karena itu, menurut saya, kita Indonesia perlu membuat dua skenario. Skenario perang tarif akan kembali naik setelah 90 hari, atau perang tarif betul-betul akan dihilangkan. Dan skenario tanpa melibatkan AS Amerika Serikat dalam perdagangan dunia, dan skenario jika melibatkan AS. Jadi kita harus punya skenario itu. Nah, saran saya kita bagi dua saja. Misalnya kalau AS nanti menaikkan lagi tarifnya, kemudian tidak happy dengan negosiasi, kita sudah siap. Dan kalau kita harus negosiasi dengan Amerika, kita harus sudah punya modal. Mungkin standpointnya seperti itu ya. Nah, kemudian perlu diingat ya bahwa sebelum perang tarif Trump itu tarif Amerika terhadap eksternal terhadap rest of the world itu hanya 2%, 2-3%. Nah, jadi sekarang kalaupun Trump menurunkan ke 10%, ke 30% atau apapun nanti setelah 90 hari, itu sebetulnya sudah lebih tinggi daripada tarif sebelum perang tarif. Sehingga sebetulnya Trump ini sudah mendapat apa yang dia mau. Dengan 10% seolah-olah dia baik. Seolah Amerika itu memberi baik kepada Tiongkok, kepada Indonesia ditunda 90 hari dan lainnya, seolah baik. Padahal Trump sudah dapat apa yang dia mau. 5 atau 4 kali lipat dari tarif sebelum perang tarif. Nah, kenapa Trump ini butuh menaikkan tarif? Karena dia harus memenuhi janji-janji politiknya yang populis. Populis itu artinya mewakili rakyat paling kebanyakan di Amerika, kelas pekerja dan lain-lain. Nah, apa resiko dari situasi Trump yang sebetulnya sudah dapat apa yang dia mau? Ya, dia seenaknya saja, dia seolah sedang mencari bonusnya, ya, sedang menekan negara lain. Oleh karena itu, ketika 70 negara merespon tarif Trump dengan negosiasi bilateral, itulah yang sebetulnya diharapkan oleh Amerika. Sehingga saya pikir kita punya dua skenario tanpa dan dengan AS. Boleh saya elaborasi langsung, Mbak? Boleh silakan Pak Revindo. Ya. Nah, sekarang kalau kita anggaplah, kita anggap kita agak sulit mempengaruhi Amerika, let them do whatever they want, gitu. Kita harus siap dengan beberapa strategi. Satu, sebetulnya kan kita harus mengintip betul negara-negara pesaing kita melakukan apa, terutama negosiasi dengan Tiongkok dan Amerika. Misalnya Vietnam menawarkan apa? Vietnam kemarin langsung call Gedung Putih dan langsung ditolak mentah-mentah tawaran tarif 0%-nya. Berarti yang diincar Amerika bukan tarif, tapi hambatan non tarif. Kedua, kita harus mulai juga menyeimbangkan hubungan kita. Selama ini kita dekat dengan Tiongkok. Kita perlu mendekati juga negara-negara yang tidak terlalu dianggap musuh oleh Amerika, yaitu Jepang, Korea, Singapura. Ketiga, kita harus mulai mengkonkretkan apa yang sudah dimulai Presiden Prabowo, yaitu kerjasama ekonomi tanpa Amerika. Kita sudah masuk ke BRICS, yang Mbak pasti sudah lebih paham. Kita sedang apply ke OECD. OECD bersiap untuk berjalan tanpa Amerika. Kita harus juga merevitalisasi WTO tanpa Amerika, tanpa atau dengan Amerika. Kemudian kita sedang menjajaki Indonesia EU CEPA, dan kita juga punya RCEP yang besar sekali. Itu harus diaktifkan. Kemudian ini yang paling penting,
kita harus mereformasi internal juga. Jangan justru biasanya krisis atau ancaman dari luar itu membuat kita terpaksa mereformasi internal. Apa yang harus direformasi? Satu, efektivitas belanja pemerintah, memperkuat ekonomi dalam negeri, kemudahan berusaha, pusat dan daerah harus harmonis, padat karya dihidupkan kembali, serta menurunkan ICOR yang sekarang 6,3. Dan terakhir, ini yang di luar AS ya, terakhir apapun yang terjadi pada AS, kita harus memperkuat perbatasan. Ini produk ilegal dan produk dumping luar biasa, apalagi nanti jika perang dagang berlanjut, kita akan kebanjiran produk dan ini akan membunuh. Dan sebetulnya, karena anggaran pemerintah terbatas, kalau pemerintah mencoba memperkuat ekonomi lewat program, apakah makan bergizi gratis atau koperasi merah putih, itu kan mahal. Yang paling murah adalah awasi perbatasan dengan baik. Itu cara paling murah menghidupkan industri. Itu skenario kita tanpa Amerika. Tapi jika memang di akhir kita terpaksa harus bernegosiasi dengan Amerika, kita sebaiknya tidak terlalu rendah diri karena kita juga punya modal beberapa poin. Saya akan singkat aja. Pertama, sebaiknya tidak retaliasi, kita negosiasi. Kedua, kita tuh kalau kita cek ya, dugaan bahwa kita menerapkan tarif 64% itu tidak benar. Kalau kita cek data, sebetulnya Indonesia itu hanya mengenakan tarif ke Amerika itu sekitar 8%. Pertanian non pertanian rata-rata 8%. Jadi kita bisa tunjukkan data bahwa Anda tidak benar menduga kita 64%. Berikutnya, yang paling intens sebetulnya kalau kita menawarkan free trade agreement terbatas dengan Amerika. Udahlah kita duduk bersama, oke, barang apa yang akan dikasih masuk dari Amerika dan kita juga minta kemudahan masuk ke Amerika. Jadi bilateral, kita belum punya bilateral. Kemudian kita ingatkan Amerika, kita ini penerima fasilitas generalized system preference. Kita pernah dapat fasilitas beberapa produk kita masuk dengan tarif yang sangat rendah. Artinya tarif kita tuh sudah di assess oleh Amerika dan kita nggak ada masalah. Kenapa sekarang menjadi yang seolah dianggap musuh? Berikutnya, kita juga harus membuktikan kepada Amerika bahwa apapun reformasi yang kita lakukan itu bukan untuk melayani atau untuk memenuhi kebutuhan Tiongkok atau kepentingan lain, tapi kita memberi kesempatan untuk semua. Misalnya kita membangun infrastruktur, Mbak ahli logistik ya, kita membangun pelabuhan dan lain-lain, kawasan ekonomi khusus, itu bukan untuk memfasilitasi industri negara tertentu, tapi untuk semua investor yang akan masuk. Dan kita berbeda dengan Vietnam, karena Vietnam ini kan China plus one strategi, dianggap sebagai provinsi tambahannya Amerika, tapi kita bukan ya. Dan kalau kita pun ada relokasi produk dari Tiongkok dulu untuk masuk ke pasar Amerika, karena dulu Tiongkok kena tarif yang tinggi, maka itu melalui proses rules of origin. Memang barangnya berubah bentuk dari benang menjadi kain, dari kain menjadi garment, bukan lewat saja atau transit untuk menghindari tarif Amerika. Dan kita harus tunjukkan juga Amerika tidak fair nih. Kenapa? Sebetulnya walaupun perdagangan barang mereka defisit dengan Indonesia 17 miliar dolar tahun lalu, tapi perdagangan jasa mereka surplus, konsultan mereka, jasa keuangan, jasa yang lain-lain. Jadi itu ya. Dan satu yang kritikal sekali adalah karena Trump ini sudah mencari bonus, dia sudah tidak ada beban, dia sudah merasa dapat yang dia mau dengan 10% dengan rate yang sudah merasa didiskon itu. Kita harus siap untuk tuntutan-tuntutan yang tidak terkait dengan perdagangan dan tidak terkait dengan ekonomi bahkan. Misalnya tuntutan mendukung sikap politik Amerika di panggung global, tuntutan untuk transaksi kris kita digugat, ya kemudian nanti ada TKD dan lain-lain. Kita harus tahu di mana kita akan bisa memberi ruang bagi Amerika. Karena kalau isunya hanya perdagangan nggak sulit. Kita cukup list produk impor kita dari Amerika, lalu kita cek yang paling elastis. Elastis itu gini, artinya kalaupun kita berikan masuk gitu ya, produk Amerika belum tentu juga laku. Misalnya komponen kendaraan kan mahal dari Amerika, ya kita berikan bebas gitu belum tentu juga masuk. Dan beberapa produk Amerika memang kita butuh seperti etil alkohol ini untuk farmasi, ya kemudian ada daging, ya jadi kalaupun kita bebaskan nggak ada masalah, kita butuh ya. Dan produk mewah yang mereka kirim yang bukan kebutuhan pokok juga belum tentu Indonesia akan beli banyak karena dimudahkan. Jadi saya pikir kita sudah harus punya strategi tanpa atau dengan Amerika. Itu mungkin pengantarnya, Mbak. Baik, Pak Revindo, ini pengantar yang sangat dalam ya. Kita akan bahas beberapa poin. Tadi Anda juga sudah menyebut transshipment dan juga perubahan COO ini tidak dianggap sebagai produk non-negara asal dan tentunya harus mengawasi perbatasan dengan baik. Apa langkah-langkah untuk mengawasi perbatasan itu supaya tentunya Indonesia juga bisa memanfaatkan momentum ini? Ya, jadi ada dua ya. Satu, kita harus memperkuat trade remedy dan trade defense kita ya. Itu berarti anti dumping, anti subsidi, ya safeguard measure juga. Nah ini begini, kan sebetulnya
kita digugat oleh Amerika itu karena non tarif. Kita diduga ada TKDN, ada proteksi, ada subsidi lain-lain. Sebetulnya dalam dunia perdagangan internasional, proteksi itu sesuatu yang ya kita tahu sama tahu lah, semua negara memproteksi. Yang jadi isu adalah timelinenya. Korea pernah memproteksi industri bajanya selama 20 tahun, Jepang pernah menutup diri, semua pernah memproteksi. Tetapi mereka kasih timeline yang jelas bagi industri. Oke, 10 tahun, 20 tahun Anda harus siap kita buka. Karena kalau dilindungi terus-menerus akan merugikan konsumen, merugikan persaingan juga. Nah, di Indonesia ini sebetulnya yang jadi masalah kita sudah terlalu lama tanpa ada timeline, kita perlindungan dari TKDN dan lain-lain. Sehingga pengusahanya ini dianggap sebagai suatu subsidi yang tidak fair karena atau suatu perlindungan yang tidak fair karena tidak mengarahkan pada persaingan. Oleh karena itu, saya pikir kita tidak harus serta-merta membuka pasar kita mengikuti kemauan tuntutan luar, tapi kita bilang sama pemain lokal, oke, kalau industri kita mau diprotek maksimal 2 kali 5 tahun. Sesudah itu Anda harus siap bertarung. Ya. Nah, selama periode itu kita memperkuat safeguard anti dumping, measure dan anti subsidi. Jadi kita harus siapkan pengacara-pengacara kita, ya, yang betul-betul jago hukum internasional dan perdagangan internasional untuk membuying time. Buying time itu artinya kalau kita digugat WTO, kita argue 2 tahun, 3 tahun lumayan, kita bisa bernafas mempersiapkan diri. Itu cara taktisnya seperti itu. Dan kita juga karena saya mengikuti beberapa persidangan kita WTO, kita pernah menang, kita pernah kalah, dan kalaupun menang pakai pengacara yang sangat mahal. Jadi udah waktunya kita betul-betul jago di negosiasi. Kedua, pengawasan perbatasan ini memang suatu yang tricky. Ini tidak ada teorinya, tapi masalah betul-betul penegakan. Sebetulnya mungkin ya kaitannya antara insentif penerimaan pemerintah di perbatasan itu menjadi insentif atau KPI-nya bea cukai misalnya, ya, atau KPI-nya semua penjaga perbatasan. Bahwa kalau revenue negara naik, berhasil banyak yang ditangkap ilegal, itu KPI dianggap sebagai satu prestasi. Ini tidak ada teorinya, tapi betul-betul unsur penegakan hukum. Ini cara paling murah, karena dalam saat anggaran negara sangat terbatas, untuk membuat program itu sulit, sulit karena dananya terbatas, maka negara bisa hadir lebih murah lewat regulasi dan penegakan aturan. Baik Pak Revindo, tadi menarik sekali ya, tadi Anda menyebut 2 hingga 5 tahun ini adalah buying time yang kita perlukan. Apakah menurut Anda 2 hingga 5 tahun ini Indonesia siap dengan Made in Indonesia? Ya, sebetulnya kalau konsisten bisa-bisa saja. Mungkin 2 tahun terlalu sedikit. 2 tahun itu buying time-nya sebetulnya buying time untuk gugatan di WTO. Karena biasanya kalau kita digugat di dunia internasional, kalau kita menghambat itu butuh 2-3 tahun sampai kita terbukti kalah atau menang gitu. Tapi kalau industrinya mau disiapkan, mungkin di 5-10 tahun itu harus disiapkan. Misalnya, apa yang harus disiapkan? Pertanyaannya kan siap atau tidak siap? Harus siap, tapi apa yang harus disiapkan? Saya kembali ke agenda internal kita ya. Pertama ya, masalah produktivitas tenaga kerja. Jadi sebetulnya investor asing itu, kalau kita mau kompetitif kan kita harus menarik investor yang memang berkualitas. Nah, investor itu tidak takut dengan UMR sebenarnya. UMR tinggi itu tidak masalah. Beberapa survei menunjukkan UMR bukan momok buat pekerja, tapi produktivitasnya. Nah, produktivitas ini mau bisa tinggi kalau satu memang dia punya skill, knowledge, dan attitude. Terutama soft skill. Soft skill sekarang yang sangat dibutuhkan. Soft skill, kemampuan kerjasama, kemampuan critical thinking, dan lain-lain. Kemudian kemudahan berusaha, beberapa industri smelter itu butuh 1.300, kemarin saya wawancara 1.300 izin sampai bikin divisi sendiri. Kemudian sektor padat karya jangan dilupakan, saya lihat perencanaan pemerintah cukup hebat, ada industri 4.0, 5.0, 6.0, kemudian ada industri teknologi tinggi, semua itu penting, hilirisasi pun penting, tapi itu bukan solusi untuk menciptakan kesempatan kerja. Kita perlu berbasis broad based commodity. Kita suka atau tidak suka, sawit pernah menyediakan 15 juta kesempatan kerja. Bagaimana kalau kita lakukan seperti sawit untuk jagung, untuk kopi dan lain-lain, sehingga daya beli masyarakat bisa tumbuh, industrinya bisa tumbuh. Dan terakhir, ICOR 6,3 Mbak, ini ngeri sekali, sebelum reformasi kita pernah sampai 4 loh gitu. Nah, jadi kalau mau menurunkan ICOR ini apa? Tadi ya, ada teknologi, ada soft system, soft infrastructure, yaitu infrastruktur yang sudah baik, pelabuhannya sudah ada, tolnya sudah ada, tapi antar modanya dan sistem informasinya. Kalau ini semua ditempuh, maka saya pikir industri domestik bisa siap untuk tarung dalam 5-10 tahun selagi kita buying time. Baik Pak Revindo, tadi Anda menyebut berkali-kali ini adalah jeda 90 hari begitu ya. Apakah kesepakatan ini menandai berakhirnya tensi perang dagang atau hanya jeda sementara, dan bagaimana dampaknya terhadap iklim usaha dan juga investasi dalam negeri? Ya baik, jadi sebetulnya kalau kita lihat
90 hari ini Amerika mau bernafas juga karena kita dengar kemarin setelah negosiasi itu berhasil delegasinya telepon call Elon Musk gitu ya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya Amerika juga yang buying time itu Amerika. Kenapa? Amerika ingin tetap gagah di mata dunia karena dalam game teori kalau sekali Anda ancamannya tidak kredibel maka di meja perundingan Anda selamanya tidak akan kredibel. Oleh karena itu dia tidak langsung tapi dia buying time sambil mengintip kira-kira apa yang bisa dinegosiasikan dengan Tiongkok. Nah, pertanyaannya iklim investasinya apa dampaknya terhadap investasi Indonesia? Sebetulnya dengan ketidakpastian global ini, kalau Indonesia bisa menawarkan kepastian, maka sebetulnya peluang itu besar. Kalau kita lihat neraca pembayaran kita, neraca investasinya selalu surplus, Pak. Selalu surplus. Jadi itu kan tanda yang baik. Hanya saja kalau kita cek neraca pembayaran primer itu defisit. Artinya apa? Investor yang sudah masuk investor yang sudah masuk ini cenderung tidak menambah pabriknya di sini. Ya, kita datang pemain baru Hyundai tapi Datsun pergi misalnya gitu. Dan pemain yang sudah di dalam negeri tidak menambah pabriknya nanti di cabang pabriknya atau kelanjutan rantai produksinya dibuat di negara lain. Artinya apa? Artinya yang sudah di sini mereka perlu merasa hadir di Indonesia karena Indonesia negara besar, konsumennya besar dan pemain penting di ASEAN. Tetapi sebetulnya mungkin masih setengah hati tidak betul-betul mau membuat seluruh jaringan produksinya ya. Jadi menurut saya kalau bisa KPI BKPM atau dirubah dianggap berprestasi bukan hanya kalau menarik pemain baru tapi kalau pemain lama juga menambah fasilitas produksinya. Ini sesuatu yang mungkin KPI-nya menjadi menarik untuk pemerintah mengatakan bahwa kami bukan hanya berhasil sign investor baru tapi investor yang sudah ada menambah lini produksinya. Ini penting bukan hanya dari sisi rantai produksi ya, tapi juga untuk devisa karena kalau kemarin kita menahan devisa dengan cara DHE, devisa hasil ekspor itu kan kontroversial ya. Banyak perusahaan tidak bisa memutar uangnya karena ditahan 1 tahun 100%. Tapi kalau mereka sukarela menambah lini pabriknya karena situasi ekonomi dan investasi baik, itu nilai tukar kita akan kuat dan FDI kita bukan hanya satu ronde, tapi juga beronde-ronde memperdalam rantainya. Jadi saya pikir dimulai dengan kita harus mengapresiasi kinerja pemerintah yang jika dia bisa menahan atau mengencourage investor yang sudah di dalam untuk menambah. Nah kemudian satu lagi mungkin yang juga penting untuk iklim investasi adalah sekarang karena kita mazhabnya adalah mazhab rantai nilai global dan rantai produksi, maka investor yang masuk itu juga tidak akan membuat semua komponennya di Indonesia. Dia membutuhkan kemudahan impor untuk komponen tertentu. Jadi keterbukaan ekonomi kita yang 40% ini relatif sangat rendah dibanding ASEAN. Kita harus tinjau kembali apakah kita harus setertutup itu terutama untuk komponen-komponen yang dibutuhkan untuk memperkuat industri dan ekspor. Itu yang akan menarik investor berkualitas ke Indonesia saya pikir. Baik, kami akan terus memantau perkembangan Amerika Serikat dan Tiongkok, bagaimana mereka juga akan menerapkan tarif-tarif selanjutnya dan tentunya kami juga mengharapkan pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini dan tidak hanya menjadi penonton saja. Terima kasih Pak Revindo sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.